Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Sistem endokrin ini terbagi menjadi 8. Sistem endokrin ini merupakan kelenjar tanpa saluran atau kelenjar buntu yang digolongkan bersama di bawah nama organ endokrin, sebab sekresi yang dibuat tidak meninggalkan kelenjarnya melalui suatu saluran. Sistem endokrin ini memiliki 8 kelenjar. Yang pertama itu adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar ini terletak di dasar tengkorak di dalam hipofisis. Kelenjar ini memiliki 2 lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Fungsi kelenjar hipofisis mampu menghasilkan berbagai macam hormon dengan tugasnya masing-masing. Dan yang kedua itu ada juga kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami atau irama sirkadian. Yang ketiga itu ada juga kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdiri atas 2 lobus juga yang terletak di sebelah kanan dan kiri trakea. Fungsi tiroid ini diatur sebuah hormon dari lobus anterior kelenjar hipofisis, yaitu disebut dengan hormon tirotropik. Fungsi kelenjar tiroid ini sangat erat bertalian dengan kegiatan metabolik dalam hal pengaturan susunan kimia dalam jaringan. Dan yang berikutnya ada juga kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini berada di setiap sisi kelenjar tiroid terdapat 2 kelenjar kecil, yaitu disebut dengan kelenjar paratiroid. Fungsi kelenjar paratiroid itu yang satu, memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma, dan yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dan kalsium dan hormon dan sekresi fosfor. Dan yang ketiga itu mempercepat absorpsi kalsium di usus. Dan yang kelima ada juga kelenjar timus. Kelenjar timus ini adalah organ di belakang tulang dada yang menjadi anggota sistem limfatik. Kelenjar timus juga menghasilkan beberapa hormon sehingga menjadi bagian dari sistem endokrin. Fungsi utamanya adalah melatih sistem kekebalan tubuh. Kelenjar timus merupakan bagian penting dari sistem getah bening juga atau sistem limfatik di dalam tubuh. Salah satu tugas penting kelenjar timus bagi kesehatan adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Baik, dan yang berikutnya itu ada juga kelenjar adrenal. Ini ya. Meskipun berukuran kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang begitu besar, yaitu memproduksi berbagai hormon. Hormon ini mengendalikan berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem organ dan metabolisme. Dan yang berikutnya ada juga kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas ini selama proses pencernaan pankreas berfungsi membuat cairan yang disebut enzim. Nah, enzim ini kemudian digunakan untuk memecah gula, lemak, dan pati. Bukan cuma enzim, pankreas juga membantu sistem pencernaan dengan membuat hormon. Dan yang terakhir itu adalah kelenjar gonad. Kelenjar gonad memiliki fungsi yang untuk menghasilkan hormon seksual atau testis. Testis menghasilkan hormon pria testosteron yang memberikan karakter pria seperti jenggot, otot, dan lainnya. Testosteron disekresikan dalam jumlah besar pada pria dan jumlah kecil pada wanita. Dan teman-teman, ini adalah kelenjar gonad pada wanita dan ini adalah kelenjar gonad pada pria. Saya kita lihat secara bersama teman. Sekian dan terima kasih.